Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pengantar ekonomi mikro kali ini, bahasan kita adalah terkait analisis sensitivitas permintaan atau lebih dikenal dengan konsep elastisitas seperti itu ya. Nah, elastisitas ini sebenarnya apa sih? Elastisitas merupakan presentase perubahan dalam variabel dependen yang dihasilkan dari perubahan 1% dalam variabel independen. Nah, kalau di dalam rumusnya, elastisitas itu dicerminkan dari persentase perubahan Y dibagi persentase perubahan X. Ya. Di sini ada dua jenis elastisitas yang pertama. Yang pertama yaitu adalah elastisitas permintaan, yaitu terkait apabila ada perubahan permintaan ya, permintaan jumlah barang yang diminta. Dan yang kedua adalah elastisitas produksi. Nah, ini kalau produksi berarti perubahan dari segi output produksinya terhadap perubahan yang lain. Nah, contoh, terkait elastisitas sendiri, elastisitas itu ada macam-macam. Ada yang namanya elastisitas titik, elastisitas busur, dan juga elastisitas silang. Yang pertama adalah elastisitas titik. Ketika kita bicara terkait elastisitas titik, maka kita akan mengukur seberapa elastis sih jumlah perubahan yang ada di titik-titik tertentu. Nah, rumus dari elastisitas titik adalah bisa seperti ini ya. Ada 3 macam di sini. Delta Y dibagi Y, dibagi lagi dengan delta X per X. Nah, ini nanti ada beberapa jenis eh, cara perhitungan elastisitas titik. Namun supaya lebih gampang akan saya jelaskan dalam perhitungan soal saja. Nanti ya. Nah, yang kedua adalah elastisitas busur. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait elastisitas busur, maka yang diukur adalah sebenarnya sepanjang kisaran tertentu dari suatu fungsi itu seberapa elastis sih dia di situ. Nah, fungsinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya elastisitas harga, ya, harga permintaan. Nah, ini tetap aja yang pasti banyak dibahas adalah elastisitas titik sebenarnya. Nah, kalau misalnya elastisitas harga, berarti ya perubahan dalam jenis harga produk dengan asumsi bahwa semua variabel itu dianggap tetap atau konstan atau kalau dalam konsep ekonomi disebut sebagai ceteris paribus gitu. Nah, di sini rumusnya ya ada delta Q per delta P dikali P per Q. Contoh, ketika diketahui sebuah fungsi permintaan produk tas sebagai berikut, di mana fungsinya adalah Q sama dengan 6.600 min 5.000 P plus 3.500 PY plus 50 I plus 500 A. Jika harga produk adalah Rp5 dan produk yang diminta adalah 10.000 unit, maka hitunglah elastisitasnya. Nah, kita tinggal masukkan saja berdasarkan rumus elastisitas permintaan tadi ya. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P, ya udah gampangannya ambil aja yang di sini. Min 5.000 yaitu dikali P, harganya berapa? 5 per 10.000. Unit yang diminta kuantitinya adalah 10.000. Maka ketika kita di sini min 5.000 dikali 5, berarti kan min 25.000 ya. Dibagi 10.000 hasilnya adalah min 2,5. Tapi dalam konsep elastisitas tidak ada yang namanya hasilnya minus. Jadi ketika hasilnya minus di sini min 2,5, maka itu diasumsikan bahwa itu adalah hasilnya adalah positif, yakni 2,5. Nah, artinya 2,5 ini apa? Apakah dia itu elastis atau inelastis dan yang lain-lain? Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Itu tadi terkait elastisitas titik. Sekarang kita mencoba untuk menghitung elastisitas busur. Nah, rumus dari elastisitas busur permintaan adalah delta Q per delta P dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Nah, contohnya dengan fungsi yang sama. Kalau tadi kan di elastisitas titik, jika harga produk adalah 5 dan produk yang diminta 10.000 unit. Kalau elastisitas busur ada tambahan nih soalnya.
Namun, jika harga dinaikkan menjadi Rp6, maka jumlah produk yang diminta menjadi 5.000 unit. Maka hitunglah elastisitas busurnya. Kita tinggal masukkan aja di sini rumusnya. Di sini tadi kan perubahan dari delta Q, perubahan dari kuantitasnya adalah dari 10.000 unit menjadi 5.000 unit. Dikurangi berarti. Dari 6 menjadi 5. Dikalikan, tinggal dibalik aja. 6 plus 5 plus 5.000 plus 10.000. Hasilnya adalah minus 5.000. Ya, minus 5.000 minus 5.000 per 1 dikali 11 per 15.000, maka ketemulah hasilnya minus 3,67 dan kemudian itu dimutlakkan menjadi 3,67. Itu kalau elastisitas busur ya. Nah, sekarang kita lihat elastisitasnya maksudnya apa sih tadi seperti yang saya bilang, ini elastis, inelastis, atau elastis uniter. Dari makna elastisitas tadi, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, disebut sebagai elastis, itu apabila elastisitas permintaannya itu lebih dari 1. Jadi kalau tadi hasilnya adalah 2,5 dan juga 3,67, maka dikatakan bahwasanya elastis. Ya. Jadi artinya ketika harganya naik ya pendapatannya turun. Total revenue-nya turun. Tapi ketika harganya turun, jelas total revenue-nya naik. Kenapa? Karena ketika harga turun, otomatis konsumen dia akan meningkatkan jumlah konsumsinya. Seperti itu. Yang kedua, apabila elastis uniter. Apabila hasil dari perhitungan elastisitasnya itu sama dengan 1. Jadi yang mau harganya naik atau harganya turun, dia itu ya tetap aja kayak gitu. Nah, biasanya ini dicerminkan dari beberapa barang sih. Katakanlah kalau yang elastis, biasanya itu adalah barang-barang pokok. Jadi ketika harga minyak turun ya, biasanya ya para ibu rumah tangga biasanya dia akan meningkatkan konsumsi untuk beli minyak itu tadi. Tapi ketika harganya naik ya udah agak dikurangi lah semacam itu. Contoh dari barang elastis uniter apa yo? Contohnya. Contoh dari barang elastis uniter itu biasanya adalah untuk yang mau tidak mau, ya pasti bakal kalian beli. Contohnya adalah bensin sebenarnya. Bensin itu mau harganya naik, mau harganya turun, ya pasti bakal tetap dibeli. Ya. Yang ketiga adalah konsep inelastis. Apabila hasil dari elastisitas permintaannya itu kurang dari 1. Katakanlah hasilnya adalah 0,73, ya. Ya udah kurang dari 1, maka itu artinya adalah inelastis. Jadi ketika harganya naik, dia juga permintaannya dia juga akan naik juga, total revenue juga akan naik. Tapi ketika harganya turun, ya udah turun. Contoh di sini adalah barang-barang mewah, katakanlah ya, barang-barang semacam iPhone. iPhone berapa nih yang terbaru? iPhone 12 deh mungkin ya. Itu kan awal-awal pada awal launchingnya harganya dia kan pasti naik tinggi-tingginya. Maka permintaannya juga pasti akan naik. Tapi ketika kemudian ada launching yang baru atau beberapa bulan kemudian ada produk baru yang menggantikan, ya otomatis harganya turun. Jadi tingkat perputarannya juga akan semakin cepat sehingga tingkat elastisitasnya juga dia semakin inelastis kayak gitu. Apabila terkendala dengan adanya produk substitusi. Nah, ini ya, kalau misalnya kurva permintaan yang sepenuhnya elastis atau EP sama dengan EEP, elastisitas permintaannya lebih besar dari 1, maka dia garisnya akan horizontal semacam ini. Tapi kalau inelastis, dia akan tegak, vertikal seperti ini. Karena gimana pun dia akan tetap dibeli kayak gitu. Sedangkan kalau yang ini, yang elastis uniter atau ya tadi ya, elastis uniter ya kayaknya tetap 1. Nah, ini adalah konsep
hubungan antara elastisitas harga dan pendapatan marginal, rata-rata, dan juga total. Nah, ini ada kurva pendapatan, dan yang kedua adalah pendapatan total. Nah, selanjutnya adalah konsep elastisitas harga, dan kita bisa menetapkan harga yang optimal itu pada titik berapa sih? Nah, laba optimal itu dapat dicapai ketika MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Maka di sini untuk mendapatkan marginal revenue didapatkan dari D, total revenue, dibagi dengan delta quantity. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Nah, atau kalau dalam konsep hitungan elastisitas permintaan, didapatnya rumusnya adalah MR sama dengan P atau price 1 plus 1 per elastisitas permintaan. Nah, ini adalah perhitungan harga optimumnya. Contoh di sini. Ketika sebuah toko celana menawarkan potongan harga sebesar 2%, otomatis akan terjadi kenaikan jumlah permintaan sebesar 6%. Berapakah harga yang optimal untuk celana tersebut jika biaya marginal per unit celana adalah $10? Maka didapatkan di sini harga awalnya berapa jumlah permintaannya. Kenaikan permintaannya adalah 6%, dibagi potongan harganya berapa. Karena ini adalah diskon, maka dicerminkan dengan minus 2. Sama dengan elastisitasnya adalah ketemunya minus 3. Maka harga optimum yang bisa dipatok oleh si penjual atau toko ini adalah, sini kita lihat, dia pengennya biaya marginal per unit adalah $10. 10 per 1 plus 1 per min 3. Sama dengan di sini 10 kali 3 per 2, hasilnya adalah $15. Jadi, biaya maksimal yang bisa dipatok oleh si penjual adalah $15. Gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah elastisitas harga silang dari adanya permintaan. Nah, kalau kita bicara terkait elastisitas silang, maka seperti yang saya bilang tadi, ini akan sangat terkait dengan ini akan dengan barang substitusi atau barang pengganti ya, dan juga barang komplementer. Kalau barang substitusi, ya contohnya kalau dulu masih banyak yang menggunakan kamera film, sekarang sudah beralih ke kamera digital. Sedangkan kalau barang komplementer, barang yang memang tidak bisa digantikan. Nah, elastisitas silang atau titik, rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini ada contoh pengerjaannya, di mana ada rumus 25.000 min 5 PT min 3 PD plus 10 PH plus 0,0001 PT min 0,021 plus 2,5 I. Di sini tinggal memasukkan saja berdasarkan ini, maka didapatlah nanti untuk elastisitas silangnya, ya, PD itu termasuk pencerminan dari komplementer, kalau PH itu substitusi, dan PT itu adalah dari independen. Jadi dapatnya di sini. Begitu juga dengan elastisitas pendapatan ya. Kalau di sini elastisitas pendapatan kecil banget ya. Nanti saya ganti deh. Nah, elastisitasnya apabila lebih dari 1, itu berlaku untuk barang-barang superior atau barang mewah. Jika lebih atau kurang dari 1, itu biasanya untuk barang inferior. Jika antara 0 dan 1, berlaku untuk barang-barang yang sifatnya merupakan barang normal. Nah, tentunya elastisitas permintaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Di sini selain barang substitusi, ada presentasi pendapatan karena terkait dengan penjelasan yang sebelumnya terkait dengan garis anggaran. Terus juga jangka waktu analisis, dan juga mungkin tersedia atau tidak sarana-sarana kredit yang akan mempengaruhi jumlah elastisitas permintaan itu sendiri. Nah, sebenarnya manfaat kita mengetahui elastisitas permintaan itu apa sih? Yang pertama, untuk menetapkan kebijakan, baik itu dari segi pajak, impor, maupun strategi penetapan harga atas suatu barang yang kita jual, agar kita mendapatkan barang dengan harga yang paling optimum. Itu sih. Nah,
Demikian untuk penjelasan terkait elastisitas permintaan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom atau di grup. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.